di RK Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh DPL KKN MITDR yang ke-12. Untuk itu kepada Bapak Muhammad Nuklir Bariklana MSI, waktu dan tempatnya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in amma ba'd. Yang terhormat pimpinan lembaga di UIN Wali Songo Semarang, utamanya pimpinan lembaga yang ada di Lembaga Pengabdian Masyarakat dan saya taklimi beliau Ustadz Sahrul Ramadan yang hari ini bersedia berbagi ilmu dan berbagi informasi tentang tema yang akan diusung oleh teman-teman atau rekan-rekan di KKN Grup 34 ini. Sambutan saya tidak akan panjang lebar. Yang pertama saya ingin berterima kasih saja kepada Bapak Ustadz Sahrul Ramadan, yang terima kasih yang sangat besar karena telah bersedia untuk mengisi dan berbagi ilmu nantinya. Semoga nanti bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh peserta yang ada di webinar ini, dan juga saya harapkan bisa nanti dampaknya itu bisa mengena di masyarakat sehingga bisa membantu masyarakat untuk terinformasi lebih jelas, terutama tentang vaksinasi dalam ranah Islam, dalam bidang Islam. Bagaimana pandangan Islam memandang tentang vaksinasi. Yang perlu saya sampaikan lagi, yang kedua, yaitu acara ini terselenggara berkat
usaha dari rekan-rekan hebat saya di KKN MITDR. MITDR itu adalah Mandiri Inisiatif Terprogram dari Rumah. Jadi ini merupakan salah satu ijtihad dari UIN Wali Songo di masa pandemi bahwa program KKN ini harus terus berjalan walaupun di masa pandemi. Jadi KKN dilaksanakan dari rumah. Ada 675 lokasi di tempat masing-masing mahasiswa. Jadi dilaksanakan dalam bentuk pengabdian masyarakat. Nah, ini salah satu kegiatan dari KKN kelompok 34 di mana ini merupakan program kelompok. Jadi ini adalah webinar untuk mengedukasi masyarakat tentang tema vaksinasi dalam pandangan Islam. Semoga nanti acara ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, barokah ilmunya, bisa ditimba sedalam-dalamnya dari Pak Ustadz Syahrul Ramadan atau biasa dipanggil Kisahdan ya. Nah, seperti itu mungkin. Tidak panjang lebar, nanti biar yang panjang lebar dari narasumber kita, Ustadz Syahrul Ramadan. Akhir kata saya ingin sedikit berpantun untuk lebih memeriahkan acara ini. Jalan-jalan mencari alamat, pulang-pulang membeli balon. Acara hebat dari KKN kelompok 34, ngaji bersama Ustadz Syahrul Ramadan. Ikan sepat, ikan gabus, dimakan sama gulai. Makin cepat, makin bagus, webinar dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Nuklir Bariklana atas sambutannya. Sambutan selanjutnya adalah akan disampaikan oleh Koordinator Kelompok 34 KKN MITDR yang ke-12 kepada Saudara Muhammad Rias Amir. Waktu dan tempatnya kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada Rektor UIN Wali Songo Semarang, Profesor Dr. Haji Imam Taufik, dan kepada DPL kelompok 34 yang terhormat Bapak Muhammad Nuklir Bariklana, dan yang saya hormati dan saya cintai kepada guru kami bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadzun Al-Kiram Syahrul Ramadan, dan yang saya banggakan kepada teman-teman peserta pada webinar pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa dapat berkumpul walaupun secara virtual ini. Dan salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita harapkan syafaat beliau pada yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili kepada para panitia dan yang telah menyelenggarakan webinar pada pagi hari ini untuk meminta maaf apabila ada kekurangan dari kami, dan saya mewakili untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung untuk mengikuti webinar vaksinasi dalam pandangan Islam bersama Kisah dan Ustadz Syahrul Ramadan yang insya Allah barokah ini. Manfaatnya insya Allah nanti kita harapkan semoga kita mendapatkan ilmu bermanfaat dari beliau mengenai vaksinasi dalam pandangan Islam. Itu saja sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Rias Amir atas sambutannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya memasuki acara inti webinar nasional vaksinasi dalam pandangan Islam yang akan diambil alih oleh rekan saya Muhammad Siddiq Pramono. Mohon maaf kepada Saudara Siddiq Pramono. Beliau merupakan mahasiswa dari Ilmu Falak yang juga merupakan anggota dari KKN MITDR yang ke-12. Kepada Mas Siddiq, acara saya
Saya serahkan. Oke, terima kasih Mbak MC atau teman saya Mbak Korin Aneda Salma yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memandu acara inti ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi teman-teman peserta webinar nasional mengenai vaksinasi dalam pandangan Islam yang diselenggarakan oleh kelompok 34 KKN MIT DR ke-12 begitu. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan barokah dan diberikan kelancaran untuk acara pada hari ini. Pertama, mari kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan alhamdulillah tersebut yang mari kita haturkan selawat kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kelak kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Oke, seperti yang disampaikan atau kita ketahui bersama, acara kali ini merupakan acara webinar dengan mengambil tema vaksinasi dalam pandangan Islam begitu. Acara ini dipersembahkan atau diadakan oleh kelompok 34 KKN MIT DR ke-12. Sebelum saya memandu acara atau memandu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang sudah gabung dalam Zoom meeting ini, alangkah baiknya saya memberikan atau menyampaikan beberapa aturan yang sekiranya akan membuat lancar begitu. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk menggunakan nama terang atau bisa nama panggilan dan ataupun nama panjang gitu. Lalu yang kedua, pada saat penyampaian materi oleh narasumber, peserta diharapkan dalam keadaan mute begitu. Lalu untuk yang ketiga, peserta dan panitia bersama-sama menjaga kondisivitas dari Zoom meeting pada kesempatan pagi hari ini begitu. Untuk teknis acaranya, kita nanti akan mendengarkan terlebih dahulu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri begitu, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau dialog. Nah, dalam sesi pertanyaan ataupun apabila kawan-kawan yang sudah join dalam Zoom meeting ini mempunyai pertanyaan, nah caranya gimana tuh? Nah, untuk caranya bisa dengan cara pertanyaan room chat begitu, ataupun juga bisa raise hand. Setelah itu, apabila pada sesi dialog itu nanti silahkan rekan-rekan bertanya langsung dengan seizin materi. Kira-kira begitu kawan-kawan. Nah, semuanya masih dalam keadaan yang bisa dikatakan meresahkan begitu. Tercatat pada tanggal 13 Juli kasus positif atau orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu sebanyak 2.615.529 jiwa. Sedangkan dengan total kesembuhan yakni 2.139.601. Nah, untuk yang korban meninggal akibat COVID-19 itu terkonfirmasi dari data covid.go.id itu sebanyak 68.219. Nah, kita bisa terlepas dari pandemi COVID-19 ini, kita tetap melakukan
menerapkan protokol kesehatan. Cara menerapkan 5M ini adalah dengan cara vaksinasi. Nah, vaksinasi ini banyak sekali kabar-kabar berkaitan dengan vaksinasi. Ada kabar soal bahwasanya dalam membuat vaksin itu ternyata mengandung bahan yang haram dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi problema tersendiri begitu untuk kita selaku umat Islam. Nah, dalam webinar ini kita akan dijelaskan secara gamblang oleh pemateri yang sudah join dalam Zoom meeting ini. Nah, mungkin tak perlu lama-lama, saya menyampaikan sedikit pengantar tadi, tapi sebelum saya Tatrul Ramadan, SAG MM gitu. Untuk nama panggilannya beliau sering akrab dipanggil sebagai Ki Syahdan atau Ustadz Syahdan begitu. Lalu untuk tempat tanggal lahirnya, beliau lahir di Bogor pada 11 Juli 1973. Lalu untuk email dan nomor HP yang kiranya kawan-kawan memiliki kepentingan untuk tausiah di tempat kawan-kawan semuanya, bisa beliau di email syahrul.aic@gmail.com atau nomor HP beliau bisa dicatat teman-teman 085 710 680 018. Saya ulangi 085 710 680 018. Nah, itu dia. Lalu untuk YouTube channel beliau itu adalah Graha Taklim. Nah, untuk pengalaman pendidikan Ki Syahdan ini, yang pertama adalah Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Jakarta. Program S1 beliau itu menempuh di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah pada tahun 1998. Lalu untuk yang ketiga, serata dua beliau, itu beliau mengambil jurusan manajemen bisnis di Universitas Trilogi Jakarta pada tahun 2010. Untuk pengalaman dakwah dan organisasi, yang pertama beliau sebagai pengisi acara Indahnya Kebersamaan di TVRI, yang kedua beliau pengisi acara di Cahaya Hati di Antv, lalu pengisi acara Akhlak Dalam Kisah di CTV begitu. Lalu yang keempat pengisi acara Opus di Banten TV. Lalu yang kelima pengisi acara Celamitan di Mercy Radio, pengisi acara Ketum di Serang Radio. Lalu yang ketujuh beliau juga sebagai pemimpin Pondok Ar-Rahman. Lalu pada pengalaman yang ke-8 yaitu beliau adalah Ketua Umum PW IDMI atau Ikatan Dai Muda kawan di sini di rumah saya. Apakah suara dapat di Halo? Apakah suara saya dapat didengar? Terdengar, Mas. Oke, siap. Terima kasih. Saya lanjutkan. Beliau juga sebagai Ketua Umum PW IDMI Ikatan Dai Muda Indonesia Provinsi Banten pada tahun 2010
sampai 2020 bersama umat tahun 2020 sampai 2023. Lalu Wakil Ketua Umum Putar Forum Ustadz Tangerang Raya, lalu penyuluh agama honorer Kecamatan Penangon pada tahun 2020, lalu MUI Penangon bidang kajian dan dakwah Penangon, lalu Dewan Syuro FDKM Secitra Raya 2020 sampai 2023, pembina berbagai majelis taklim di Tangerang, dan sebagai pembimbing travel haji dan umroh. Kira-kira begitu kurikulum vitae dari pemateri atau narasumber pada pagi hari ini. Langsung saja untuk beliau, Ki Syahdan atau Ustadz Syahdan, kami persilahkan untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Kepada beliau dipersilahkan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa hujjatillahi 'alan nasi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita kekuatan, kesempatan, kemampuan, kemauan, dan ridhonya hingga kita bisa menyelenggarakan kegiatan webinar nasional ini di tengah-tengah pandemi yang berlangsung hingga hari ini. Ini merupakan sebuah anugerah sekaligus berkah karena kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam forum yang sangat istimewa, utama, dan insya Allah penuh berkah ini. Salawat besar salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan UIN Wali Songo Semarang yang telah berkenan mengajak saya untuk ikut dalam seminar yang luar biasa ini. Ini merupakan kehormatan bagi saya, sekaligus ini juga merupakan, saya kira, temu kangen karena kita berangkat dari keluarga yang sama di Jakarta, Syarif Hidayatullah, dan ini teman-teman juga berangkat dari UIN juga, dan ini saya merasa menjadi bagian dari keluarga. Kita bukan siapa-siapa, dan mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertama sekaligus terakhir. Mudah-mudahan nanti kita akan melakukan pertemuan-pertemuan yang lainnya dalam kesempatan dan kegiatan-kegiatan yang saya juga mengucapkan terima kasih banyak, dan yang saya muliakan, saya hormati kepada Rektor UIN Wali Songo Al-Mukarrom Profesor Dr. Imam Taufik MAG yang telah memberikan restunya kepada teman-teman KKN Lompok 34 untuk melaksanakan webinar, juga kepada Ketua PPL Al-Mukarrom Ustadz Muhammad Nuklir Barik Lana MSI yang telah memberikan Ahmad isinya tadi ya,
dan teman-teman para mahasiswa-mahasiswi UIN Wali Songo yang insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diskusi dan dibantu oleh Pak Ustadz Muhammad Barikelana, ya. Mudah-mudahan ini yang sedikit ini bisa menjadi wacana sekaligus pandangan terhadap situasi yang berkembang saat ini, wabil khusus berkaitan dengan vaksinasi yang hari ini masih terus menjadi pro kontra. Bapak Ibu, para adik-adik, kawan-kawan, sahabat semua dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ini ya, bisa terlihat ya ininya sharing saya. Sudah, Ustaz. Ya, kita apa itu vaksin, saya kira kita tidak perlu kita bahas lagi karena kita sudah hampir semua memahami satu kesepahaman yang sama tentang vaksin itu. Namun kita perlu ketahui bahwa ternyata vaksin ya ke-17 sejak 1600 tahun yang lalu vaksin itu sudah ada dan berkembang. Ya, ini berawal menurut yang diyakini oleh dunia Barat, dunia Eropa, bahwa vaksin itu ditemukan sekira tahun 1600-an atau sekitar abad 17. Di mana Eropa ketika ular dan mematikan, yaitu penyakit cacar nanah, atau dunia medis ketika itu menyebutnya dengan virus smallpox. Nah, virus ini begitu sangat ganas ketika itu, ya, sehingga itu, nah, ini keilmuan untuk menemukan solusi, ya, yang akhirnya kemudian nanti akan kita lihat bagaimana vaksin itu ditemukan. Keganasan virus smallpox itu sangat luar biasa di tahun 1700-an. Nah, lalu kemudian korban-korban yang berjatuhan itulah kemudian ada seorang ilmuwan yang bernama Edward Jenner. Ya. Dia dikenal dengan Bapak Imunologi karena dia itu yang sering membicarakan tentang apa namanya itu adalah wabah cacar, ya, cacar nanah. Ya. Nah, ini Edward inilah yang kemudian mencari solusi, kemudian bahkan yang menemukan orang Eropa, orang Barat mempercayai dialah yang pertama kali menemukan vaksin cacar. Sekira tahun 1796. Ya. Edward Jenner ini lahir tahun 1749 di British, ya, di Inggris, ya. Britania Raya. Beliau lahir tahun 1749 dan pada tahun 1796 menemukan yang namanya vaksin smallpox ini, penyakit cacar ini. Nah, itulah makanya kemudian Edward Jenner dikatakan sebagai bapak imunologi. Ya. Lalu benarkah Edward Jenner orang yang pertama kali berbicara tentang vaksin, berbicara tentang penyakit menular, penyakit wabah, terutama penyakit cacar? Ternyata para sahabat semuanya, para mahasiswa-mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam dunia Islam itu jauh sebelum Edward
Jenner menemukan vaksin, menemukan membahas mengetahui penyakit wabah yang bernama cacar tersebut, ya 1000 tahun sebelum itu kita mengenal seorang ilmuwan yang bernama Muhammad bin Zakaria. Barat menyebut karena di zaman kemasan Islam itu Barat menutupi kemajuan tokoh ilmuwan Muslim lalu ditutupi, bahkan nama ilmuwan dengan Barat, makanya dengan Raja. Aku lahir pada tahun 806, pada abad ke-9 tersebut beliau sudah menemukan dan berbicara tentang wabah yang menular yang bernama cacar tersebut. Nah, ini rekam jejak beliau bisa kita lihat di dalam kitab beliau, karya beliau yang diterbitkan tahun 1873. Nah, ini diterbitkan oleh lembaga Protestan, ya, Universitas Protestan itu di Syria, Beirut, ya. Itu kitabnya bernama Fil Jidari wal Hasbati. Ini kitab yang berbicara tentang wabah cacar dan campak, ya. Ini jelas sekali. Kitab ini berbicara mengenai wabah cacar dan campak. Artinya 1000 tahun yang lalu sebelum ilmuwan Eropa menemukan wabah tersebut, berbicara tentang wabah, ilmuwan Islam sudah menemukan, artinya sudah tidak asing lagi itu. Dan beliau juga memberikan solusi-solusi daripada bagaimana bisa menghindari wabah, termasuk social distancing, itu dibahas dalam kitab Fil Jidari wal Hasbah ini. Artinya bagi Islam, ya, penanganan menghadapi wabah, cara menangani wabah itu sudah sebetulnya sudah tidak asing lagi gitu bagi Islam. Bahkan itu merupakan kajian yang utama karena masuk di dalam kaidah maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Ya, maqasidus syariah adalah, ya, itu berangkat dari dua kata maqasid dan syariah. Maqasid itu bentuk jamak dari maksud, ya, yang berarti kesengajaan atau tujuan. Ya, maksud, ya, dalam bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia sering diserap dari bahasa-bahasa asing, ya, diantaranya adalah bahasa Arab, ya. Ya, makom, ya, bakhil, jahil, dan lain sebagainya itu diserap dari bahasa Arab. Termaksud maksud itu yang artinya tujuan, ya. Kemudian syariah sendiri adalah merupakan ajaran atau aturan atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Artinya maqasidus syariah adalah aturan-aturan Allah, ketentuan-ketentuan Allah yang diberlakukan kepada hambanya demi untuk mencapai kesejahteraan dunia akhirat, demi untuk menjaga kelangsungan hidup, demi untuk menarik dan memelihara kemaslahatan hidup manusia dan menolak kemudorotan dan menolak mafsadah bagi para hamba-hambanya. Oleh karena itulah Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat, beliau mengatakan bahwa sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka. Nah, inilah pentingnya syariat yang dibawa oleh Islam, ya. Tujuannya begitu sangat mulia, ya. Maqasidus syariah itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang disebut dengan doruriyat, ada yang disebut hajiat, dan ada yang disebut dengan tahsiniyat, ya. Doruriyat itu adalah suatu bagaimana ini hal yang pokok, yang sangat darurat bagi kehidupan manusia. Apabila perkara ini tidak dipelihara, tidak terpelihara, tidak terjaga, maka akan mengakibatkan kerusakan yang sangat fatal. Ya.
akan terjadi kerusakan, akan terjadi yang namanya kebinasaan, ya, dan mengganggu keberlangsungan hidup manusia. Ya. Maka di dalam maqasidus syariah, daruriyat ini menjadi hal yang sangat utama. Karena itu maqasidus syariah seringkali juga disebut dengan daruriyatul khamsi. Ya. Artinya perkara darurat yang harus dijaga benar-benar, yang terdiri dari 5 unsur. Maqasidus syariah hajiat itu adalah dia tidak termasuk pada hal yang bersifat pokok, yang esensial, yang vital, yang jika tidak terpelihara tidak akan menyebabkan kerusakan, kebinasaan, tapi hanya menyebabkan kesulitan dan kesempitan bagi manusia. Ya, biasanya dalam fikih disebut dengan rukhsah atau keringanan. Ya, artinya contoh misalnya orang itu wajib kaya misalnya. Kalau tidak kaya, tetapi dia kalau orang itu harus kaya, seorang itu umat Islam harus kaya. Tetapi kalau tidak kaya juga tidak membinasakan gitu. Dia tidak merusak, ya, hanya saja akan menyebabkan kesulitan dan kesempitan yang dihadapi oleh manusia itu. Kemudian tahsiniyat di bawahnya lagi. Dia kalau tidak terpelihara, tidak menyebabkan kerusakan, juga dia tidak menyebabkan kesempitan atau kesulitan. Dia hanya bersifat berkaitan dengan adab, akhlak, ya, manusia yang bersifat kepantasan dan kelayakan itulah, seperti itu. Nah, para sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah, para mahasiswa dan mahasiswi UIN yang dihormati, yang saya muliakan, karena itu menurut Imam Ibnu Ashur, daruriyat adalah suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam. Baik dari skala personal ataupun umat secara keseluruhan. Jika bagian dari daruriyat ini tidak ada, maka akan terjadi ketimpangan. Dilihat sekali betapa vital, ya. Kemudian fi usulil suatu perkara yang dapat menimbulkan kesulitan, maka akan terjadi kekacauan dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Manusia akan mengalami kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Makanya daruriyat ini harus benar-benar dijaga oleh kita, para hamba-hambanya Allah. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa maqasidus syariah sering juga disebut dengan daruriyatul khamsah. Karena tujuan daripada syariat yang diberlakukan Allah kepada hambanya adalah agar supaya menjaga keberlangsungan hidup, menjaga agar kemaslahatan tetap berjalan dan menolak kerusakan. Dan itu adanya di daruriyatul khamsi. Apa saja itu daruriyatul khamsi atau maqasidus syariah, unsur-unsurnya? Yang pertama adalah protecting religion atau yang disebut dengan hifzuddin, yakni menjaga agama. Jadi salah satu syariat diberlakukan kepada manusia, kepada umat Islam adalah dalam rangka menjaga agama itu sendiri. Sebab kalau agama tidak terjaga, di dunia ini tidak agama, maka akan terjadi kerusakan yang agama. Itulah Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di Ramadan, pergi haji, dan lain sebagainya. Itu dalam rangka menjaga agama itu sendiri. Lalu kemudian unsur yang kedua adalah protecting the soul, yakni hifzun nafs, menjaga jiwa. Nah, ini yang juga sangat luar biasa, yang agama, maka sesuatu yang biasanya dilarang itu boleh dilakukan. Ya, seperti misalnya ada orang ingin membunuh kita, jiwa kita terancam tentunya, maka kita boleh mencegah itu dengan membunuh orang itu dulu. Kalau memang orang itu ingin membunuh kita, begitu. Dalam arti kita menjaga jiwa demi untuk menjaga jiwa. Ya, itu.
Nah ini hifdzun nafas. Demikian pula ketika ada wabah. Wabah yang mematikan yang hari ini berlangsung sudah lebih dari 2 tahun ini, itu sudah banyak sekali korban jiwa. Maka kita harus melakukan upaya-upaya agar supaya terjaga jiwa kita. Nah ini merupakan kewajiban kita dan salah satu doruriyat yang dari doruriyatul khamsah yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Kemudian juga protecting the mind, yakni hifdzul akal. Agama, syariat juga diterapkan kepada kita umat Islam dalam rangka untuk menjaga akal kita. Karena itulah kita dilarang untuk mabuk-mabukan. Karena yang mabuk-mabukan itu adalah bisa merusak akal kita. Ya. Kita dilarang melakukan hal-hal yang bisa merusak akal kita itu sendiri. Nah ini juga masuk di dalam yang namanya protecting the mind atau hifdzul akal. Ya. Kemudian yang keempat disebut dengan protecting offspring, yakni hifdzun nasl, menjaga keturunan. Jadi syariat yang diberlakukan kepada kita diantaranya adalah juga fungsi atau tujuannya untuk menjaga keberlangsungan keturunan kita. Agar keturunan ini menjadi keturunan yang unggul, yang baik, ya. Maka Islam menerapkan syariat-syariatnya. Maka Islam melarang adanya perzinahan. Islam melarang adanya kumpul kebo. Islam melarang adanya homoseksual. Islam melarang adanya lesbian. Islam melarang adanya berhubungan di luar nikah dan seterusnya. Itu demi untuk terjadinya keberlangsungan keturunan yang baik, ya, yang terhormat, yang berkualitas. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dari maqasidus syariah itu adalah protecting the property. Ya, saya salah nulis tuh poinnya masih 4 juga, yang kelima seharusnya, yakni protecting the property, yakni zulmal. Jadi Islam syariatnya bukan hanya bersifat untuk menjaga agama, menjaga keturunan dan lain sebagainya, juga diperhatikan dari unsur sehingga maka dalam maqasidus syariah bahwa Islam akan terjaga jika keempat atau kelima unsur ini terjaga dengan baik. Nah, oleh karena itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan di sisi lain. Kondisi masyarakat kita saat ini pada masa pandemi COVID-19. Ini luar biasa terjadinya kerusakannya. Kita lihat hari ini wabah itu meluas, semakin meluas menyebar di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ya. Dan kita tidak tahu kapan berakhir. Kalau kita hanya berdiam diri, udahlah nanti juga berakhir, ini bahaya. Dan ini nggak boleh dilakukan. Dan ini tidak boleh terjadi pada pribadi kaum muslimin. Kenapa? Karena Rasulullah saja pernah bersabda, seandainya kalian tahu besok terjadi hari kiamat dan di tangan kalian ada satu benih tanaman. Lalu kalian tahu besok terjadi hari kiamat sementara di tangan kalian ada segenggam benih, maka tanamlah benih itu. Allahu Akbar. Seandainya kita tahu, kata Rasul, besok terjadi kiamat nih, kita masih punya benih, kita disuruh tanam oleh Rasul benih itu. Ini luar biasa optimisnya Islam. Ya. Pertama ini menunjukkan keoptimisan Islam. Dilarang putus asanya kita. Kemudian bahwa setiap kebaikan apapun, walaupun itu waktunya sangat mepet, tetap akan diganjar oleh Allah sebagai pahala jariah yang luar biasa. Ya. Ini ajaran Islam. Karena itu hari ini kalau kita hanya berdiam diri, terutama mahasiswa nih, harus punya gerakan bagaimana supaya negara kita, situasi
pandemi ini cepat berakhir, cepat stabil. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Kita nggak boleh berdiam diri, menunggu pemerintah melakukan, jangan-jangan bukan cuma menunggu. Kalau diam aja masih bagus. Ini kadang-kadang ngerepotin, kadang-kadang menyebarkan hoax dan lain sebagainya yang kemudian mengganggu jalannya proses rehabilitasi ini. Nah, maka sekali lagi, jangan berdiam diri karena kita tidak tahu kapan ini berakhir. Kita harus terus berbuat ikhtiar. Kita diwajibkan untuk melakukan ikhtiar. Coba lihat bagaimana Nabi Musa ya diselamatkan oleh Allah dari samudra yang luas. Itu udah di luar kemampuan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa masih disuruh ikhtiar. Apa itu? Lemparkan tongkat kamu ke lautan. Ketuk lautan itu dengan tongkatmu. Emangnya Allah nggak bisa menolong Nabi Musa dengan tanpa tongkat Nabi Musa? Emangnya Allah nggak bisa langsung membelah lautan tanpa harus mengetuk, sampai Nabi Musa harus mengetuk atau melempar tongkatnya ke lautan? Bisa, sangat bisa. Tapi Allah ingin melihat ikhtiarnya dulu Nabi Musa. Begitu tongkatnya dilemparkan, lautan langsung terbelah, yang begitu dahsyat, yang tidak masuk akal. Tapi dengan sedikit ikhtiar, dengan kesungguhan ikhtiar, itu turun pertolongan Allah. Memangnya Allah tidak bisa menolong Nabi Nuh dengan umatnya dari banjir bandang tanpa dengan bahtera? Bisa. Tapi Allah kan ingin melihat ikhtiarnya Nabi Nuh dan umatnya untuk selamat dari bahaya. Karena itu Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membangun bahtera, membuat bahtera. Baru diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memangnya Allah tidak bisa memberikan makanan kepada Siti Maryam yang ketika itu setelah melahirkan kepayahan, kehausan, kelaparan, Nabi Siti Maryam disuruh menggerakkan, menggoyangkan pohon anggur, pohon kurma. Memangnya Allah nggak bisa langsung menjatuhkan buah kurma kepada Maryam? Bisa. Tapi Allah ingin melihat ikhtiar Maryam. Padahal Maryam itu dalam kondisi kesakitan, dalam kondisi kelemahan, masih disuruh ikhtiar oleh Allah. Dan secara logika, ya, itu orang yang habis melahirkan dalam kepayahan dan kesakitan, nggak mungkin bisa menggoyangkan pohon kurma, kurmanya jatuh, jangankan Siti Maryam yang sedang melahirkan, kita lelaki gagah pun nggak mampu menggoyangkan pohon kurma. Yang ada kalau kita goyangin pohon kurma, kitanya mungkin yang goyang pohon kurmanya enggak. Tapi inilah rahasia Allah. Allah menginginkan ikhtiar kita. Begitu ditempelin tangan Bunda Maryam ke pohon kurma, langsung berguguran buah kurma. Masya Allah. Jadi saudara-saudari, para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita mengambil peran di dalam situasi seperti ini. Sekecil apapun kontribusi kita, itu sangat berharga buat masyarakat, buat agama, dan ini dicatat sebagai jariah kita. Nah, dan itu untuk menarik, memancing turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat hari ini, ya ini Juni, ya, di bulan Juni itu Indonesia di Asia masuk dalam urutan keempat. Di dunia kalau tidak salah hari ini masuk pada urutan ketiga sebagai negara terbanyak menyebar pandemi ini. Bahkan di Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan pertama terbanyak, ya, daripada korban dan penyebaran pandemi. Ini merupakan sebuah keprihatinan. Menurut saya ini sudah sangat darurat, ya. Yang mana Indonesia begitu banyak menelan korban, ya. Kita lihat lebih daripada 2 juta, ya. Nah, korban wabah yang sudah mewabah yang luar biasa ini, ya, itu mengakibatkan kerusakan di mana-mana. Mengakibatkan krisis kesehatan, psikologi, sosial, ekonomi, bahkan spiritual. Ya. Terganggu, semuanya kena dampak, Masya Allah. Hari ini kita lihat berapa juta orang di PHK, berapa juta orang kehilangan pekerjaannya, berapa juta orang yang nggak bisa makan, ya, dan lain sebagainya, kesulitan-kesulitan. Bahkan yang lebih ngeri lagi adalah bahwa 80% anak muda hari ini menurut
wave ya, itu akibat terutama teman-teman dari UIN bagaimana melakukan yang namanya healing ya daripada akibat wabah ini. Ini yang jarang diperhatikan. Banyak yang memperhatikan dari sisi kesehatan fisik, dari bagaimana kita harus prokes dan lain sebagainya, dari sisi yang zohir, tapi ini juga sering tidak diperhatikan. Bagaimana sih ini penurunan kesehatan mental. Nah ini sangat bahaya buat ke depan generasi bangsa ini. 20-30 tahun, maka kita nggak bisa membayangkan bagaimana negara bangsa kita 10, 20, 30 tahun ke depan. Subhanallah. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sementara di sisi lain kita harus kegiatan kita banyak dibatasi oleh banyak hal akibat protokol kesehatan. Sehingga bahkan kegiatan keagamaan, kegiatan spiritual dan lain sebagainya banyak sekali dibatasi, dan ini menimbulkan pro kontra yang luar biasa di tengah masyarakat. Nah, ini tadi kita lihat bagaimana Indonesia ya, ini pada bulan Juni ya, dan kita lihat hari ini Indonesia ya 2.570.000 ya. Ada 2.570.000 kasus. Ya, karena hari ini saya mendengar banyak dari kemarin ya, seminggu ini kita lihat banyak sekali yang meninggal, apalagi banyak ulama-ulama kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dari Covid. Termasuk Kiai Fathullah Lutfi Fathullah yang sebulan yang lalu masih bersama saya di TVRI, tapi kemudian saya mendengar beliau juga kena Covid dan meninggal beberapa hari yang lalu. Masya Allah, banyak ulama-ulama yang dipanggil oleh Allah, tetap kita, saudara-saudara kita, dan lain sebagainya itu hari ini banyak sekali yang isoman, satu keluarga kena semuanya. Satu keluarga kena semuanya. Banyak kawan-kawan juga saya seperti itu. Ya. Oleh karena itulah kita harus benar-benar prihatin dengan kondisi ini. Ya. Kita lihat bagaimana daerah juga sekarang banyak di lockdown. Ini tentu mengganggu banyak hal dan banyak sektor. Dan ini merupakan masalah yang luar biasa. Ya. Di sisi lain kita lihat banyak sekali berita-berita hoax yang membuat masyarakat bingung. Masyarakat teror dari segala macam sudut. Dari player, dari spanduk, dari baliho, dari berita-berita hoax dan lain sebagainya, itu menambah drop ya batin, sisi spiritual, sisi kebatinan masyarakat. Padahal Ibnu Sina pernah mengatakan, ya ini dikutip dalam kitab Ish